Halo semuanya, kalau teman-teman masih ingat beberapa waktu lalu saya kasih kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya di Instagram dan ternyata ada ratusan lebih pertanyaan. Untuk itu saya coba recap menjadi 5 pertanyaan dan saya akan coba untuk jawab di rumah saya lewat IGTV dan mudah-mudahan bisa menjawab perwakilan dari teman-teman yang lain yang bisa saya jawab satu persatu. Yang pertama adalah gimana pendapat Pak Bong mengenai rencana pemerintah reopening the city atau melonggarkan PSBB. Nah, buat saya sebenarnya mungkin ada beberapa yang akan betul-betul balik ke kantor semuanya dan buka tokonya kembali. Gak masalah buat saya karena mungkin kita di storm yang sama, tapi buat kita berbeda-beda, kapal kita berbeda-beda, kasus kita berbeda-beda. Tapi kalau saya pribadi, saya merasa dengan adanya work from home, produktivitas kita justru meningkat di company-company saya. Bayangkan kita bisa melakukan meeting, menyelesaikan tugas dengan lebih cepat, nggak perlu kena traffic di jalan, meeting lebih on time, dan untuk itu ketika nanti ini sudah dibuka kembali, nah kita dari Trinity Land berencana untuk tetap memberlakukan work from home untuk beberapa divisi. Ada beberapa divisi yang nggak bisa work from home, mungkin ada shift-shiftnya tetap bisa masuk ke kantor. Jadi buat saya menikmati the new normal ini. Ya, ini pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tips produktif selama work from home. Jadi saya ingin sharing sedikit, selama work from home ini justru saya menjadi jauh lebih produktif. Misalkan contoh selama 60 hari terakhir ini saya bisa melakukan talk show dengan 15 orang lebih via Instagram Live. Biasanya setiap seminggu sekali kita mengadakan yang namanya rekaman podcast, tapi kali ini dalam waktu kurang dari 60 hari kita bisa kurang lebih ada 15 narasumber lebih. Kemudian saya juga bisa menyelesaikan atau membaca buku-buku baru, mungkin ada 3-4 buku baru yang saya sudah baca, saya sudah habiskan. Dan saya juga menulis buku baru, 180 halaman itu juga saya selesaikan dengan teman saya, Bro Dani Sutradewa, dalam waktu 60 hari kurang. Kemudian saya juga mengerjakan persiapan untuk melaunching 3 project baru, ya properti. Mulai dari Batam, kemudian Collins Boulevard, dan juga hotel. Bayangkan biasanya kalau misalkan di waktu-waktu normal untuk mempersiapkan launching sebuah project, itu saya butuh waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Launching sebuah project itu 6 bulan, satu project. Ini 3 project, itu dalam waktu hanya 60 hari. Nah, jadi tips dari saya sebenarnya sederhana. Ya, kita bisa memanfaatkan teknologi yang mungkin teman-teman pakai sama dengan saya, yaitu Zoom Meeting. Nah, tapi kadang-kadang Zoom Meeting ini bisa jadi pedang bermata dua. Kita justru bisa menjadi lebih tidak produktif ketika misalkan kita meeting setiap hari, kita sebagai atasan, kita insecure, kita takut karyawan kita, staff kita di rumah nggak ngapa-ngapain nih. Akhirnya pengen ketemu terus, pengen lihat terus dengan muka staff kita buat Zoom meeting terus, dan akhirnya setiap jam meeting dan mereka nggak bisa punya waktu untuk mengerjakan apa yang menjadi isi dari notulen meeting. Nah, ini menjadi pedang bermata dua. Jadi untuk itu sebenarnya ya meeting seadanya boleh, mungkin sehari 2, maksimum 3 meeting cukup. Nah, kemudian kalau saya pribadi juga tips dari saya tidak menambahkan atau saya tidak upgrade Zoom saya. Kenapa? Karena dengan hanya 40 menit atau 45 menit limit waktu yang saya punya, orang jadi lebih on time gitu. Karena zaman sekarang bukan hanya dulu orang mungkin telatnya offline, sekarang ada orang-orang tertentu yang telatnya telat online. Jadi online aja masih telat. Ya bisa kebayang nggak? Jadi jam Zoom meeting jam 3, dia baru datang jam 3:15. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak upgrade dan kita punya time limit hanya mungkin 40 menit, 45 menit, orang akan jauh lebih menghargai. Dan ketika waktunya sudah mau habis, kita langsung fokus lagi apa sih kita mau bahas nih. Tujuan kita meetingnya apa? Ketika tinggal 10 menit terakhir lah. Ini akan membuat kita jauh lebih produktif. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Pak Bong kan punya banyak bisnis, bagaimana bisa mengelola begitu banyak bisnis dengan bidang yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalkan pemusik itu ada istilahnya soloist, ada juga band, ya grup band. Kalau soloist itu nyanyi sendiri, kalau grup band itu rame-rame, ya. Nah, saya pribadi bukan seorang soloist. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin seorang soloist dan itu tidak salah, ya. Semua orang memang bidangnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Kalau soloist itu misalkan di seorang pengusaha yang soloist ya, dia mungkin lebih senang sendiri. Ya, dia bekerja dengan sendiri, dia punya perusahaan sendiri. Ya, dan kalau saya adalah lawan katanya soloist, mungkin kalau saya boleh kasih sebut ya, kolaborasionis misalkan. Ya, saya suka berkolaborasi. Coba lihat, saya punya lebih dari 15 PT, itu tidak ada satupun yang saya kerjakan sendiri, semua saya kerjasama. Banyak orang kaget ketika saya sama-sama menjadi seorang public speaker, ya, dengan Bro Andika, saya bisa gabung, ya, dan saya bisa join dengan beliau. Saya seorang pakar properti, dia seorang pakar saham, kemudian saya gabung dengan Bro Dani dan Bro Vincent, seorang venture capitalist.
Kalau kita bisa rame-rame, kenapa kita masih sendiri? Itu pikiran saya. Ya, jadi buat saya justru dengan kita berbagi, walaupun kalau bisa lebih ramai lebih baik. Walaupun mungkin saya margin lebih kecil, profit lebih kecil, karena bagian saya menjadi lebih kecil karena banyak orang, tapi beban saya juga lebih kecil. Nah, saat ini yang membuat pandemi ini terasa begitu excited buat saya adalah kenapa? Karena kita punya banyak teman, kita punya banyak idea, kita punya banyak partner. Jadi untuk itu kita perlu rendah hati di era seperti ini untuk kita mengajak orang lain untuk berkolaborasi. Ya, bukan sebaliknya kita mau sendiri, kemudian bahkan ada beberapa yang mungkin mencoba untuk menarik orang ya supaya kita ke atas, kita tarik orang ke bawah, nggak perlu lah. Ya, justru di momen seperti ini kita rame-rame. Kalau bisa lebih rame, lebih baik. Ya, itu kalau saya pribadi kenapa sih bisa mengelola begitu banyak bisnis. Ya. Kemudian ada juga yang bukan bertanya tapi curhat, ya, curhat mengenai bisnisnya yang tutup. Saya nggak sebut namanya siapa. Ya, bisnisnya tutup, omsetnya tutup bahkan sampai nol. Ya, dan ini dari seorang yang memang punya bisnis di event organizer. Ya, saya paham betul. Saya paham betul bahwa event organizer memang agak mustahil untuk bisa diadakan, ya, untuk mengadakan event. Ada beberapa industri yang kena impact lebih besar daripada industri yang lain. Ya, kalau teman-teman yang punya bisnis retail online mungkin biasa aja ya. Tapi kalau misalkan di I.O, kemudian di perhotelan, di penerbangan, ini adalah hal yang berbeda. Walaupun ini sifatnya hanya sementara, ya, tapi saya percaya bahwa ini impact-nya buat mereka sangat-sangat besar. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya boleh jawab curhatan ini, saya pun juga kena impact. Bohong kalau saya nggak kena impact, ya, pasti kena impact. Bisnis properti saya pasti kena impact. Bisnis yang lain saya pasti kena impact. Nggak mungkin nggak kena impact. Kita harus jujur. Nah, tetapi kenapa kok saya menyikapi ini dengan tenang? Ya, kenapa saya menyikapi ini dengan hati yang lapang dan tenang? Karena saya pernah mulai dari nol. Ya, saya pernah jauh lebih sulit daripada ini. Ya, saya percaya bahwa we have nothing to lose. I have nothing to lose. Saya nggak punya hal untuk, saya nggak bisa kalah. Kenapa saya nggak bisa kalah? Karena saya lahir saya nggak bawa apa-apa. Ya, saya lahir nggak bawa apa-apa. Dan kalau saya yakin ya bahwa ketika semuanya itu di-reset kembali, ini adalah pertandingan paling adil yang pernah ada. Pandemi ini membuat pertandingan menjadi paling adil yang pernah ada. Jadi bayangkan kalau misalkan dulu ada grup besar sudah jauh di depan kita nggak bisa kejar dia. Ya, kita sebagai brand-brand lokal kita nggak bisa kejar dia. Dan saat ini, ya, walaupun kita turun, semua turun, ya, semua di-reset dari nol. Ini kesempatan menjadi pertandingan yang adil. Dan we have nothing to lose. Kita lahir ke dunia kita nggak bawa apapun. Jadi buat saya sebenarnya apa yang saya alami, susahnya saya dulu, aduh, nggak ada apa-apanya. Ya, dulu saya pernah melewatin apa yang paling berat, ya, sampai kalau teman-teman tahu uang receh yang ada di jendela-jendela, di laci-laci itu, ya, saya kumpulin waktu itu sama adik saya, sama cici saya. Untuk apa? Untuk bayar uang listrik, sama untuk bayar uang telepon pada saat itu. Ya, itu kurang lebih tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Jadi buat saya sebenarnya teman-teman yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini, ya, teman-teman harus yakin bahwa pasti akan lewat. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Ya, kemudian pertanyaan terakhir, Pak Bong, bisa nggak main ke kantor Pak Bong? Ya, jangankan main, invest barang saya, join barang saya pun juga nggak masalah. Karena tadi yang saya katakan, kalau bisa rame-rame, kenapa harus sendiri? Ya, kebetulan juga memang saya punya komunitas eksklusif, namanya adalah Circle X. Hanya 50 orang, karena kantor saya juga nggak bisa muat banyak. Ya, dan saya akan buka Circle X membership untuk batch yang keempat tanggal 27 Juni ini. Dan nanti batch ini akan saya undang ke kantor Salt Ventures. Ya, Salt Ventures ini adalah sebuah venture capital yang saya dirikan dengan Andika Sutoro Putra, dengan Dani Sutradewa, dengan Vincent Prasetyo. Nah, kita berempat, kita invest di perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, perusahaan startup yang sedang berkembang. Walaupun bukan tech company yang kita invest ada invest di beauty, kemudian di otomotif, di media, dan lebih dari 10 company yang sudah kita invest. Dan tahun ini kita akan invest 3 lagi. Jadi total ada 13. Dan teman-teman bisa ikut untuk berinvestasi pada 13 company ini. Karena saya berencana untuk go public, saya akan berencana untuk konsolidasi 13 perusahaan ini, dan kita akan go publican di tahun 2021 atau 2022. Ya, jadi buat teman-teman yang mau tahu seperti apa sih Circle X, langsung kepoin aja Instagramnya di @circlex_VIP, ya, @circlex_VIP. Sukses untuk kita semua. Thank you.